Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiko dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2004411000127. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang IP address. Apa itu IP address? IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Lalu bagaimana seseorang bisa mengakses sebuah situs di internet dengan nomor-nomor tersebut? Perlu diketahui bahwa semua situs merupakan kumpulan file dan data yang dijalankan pada server hosting, tempat mereka disimpan, yang juga merupakan perangkat komputer. Oleh karena itu, masing-masing website memiliki IP address-nya sendiri, seperti 74.125.224.72 yang digunakan oleh mesin pencarian di Google. Apa saja fungsi IP address? Yang pertama, fungsi IP address juga merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Hal tersebut juga berlaku pada jaringan Wi-Fi publik. Dan yang kedua, fungsi IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat Anda. Ketika Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya sebuah proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat IP address. Versi IP address, yaitu ada dua, IP address versi 4. Inilah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. Kemungkinan besar saat ini Anda juga sedang memakainya. Dan yang kedua, versi IP address yaitu IP versi 6. IP versi 6 ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IP 4 yang kian menipis. IP versi 6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi dari desimal dari 16 angka biner. IPv4 adalah sebuah jenis pengelamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP dengan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoris dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer di seluruh dunia. IP address terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas yang pertama, yaitu kelas A. 1 bit pertama address-nya adalah 0. Alamat unicast untuk jaringan skala besar. Nomor bit tertinggi di dalam alamat IP kelas A selalu diset dengan nilai 0. 7 bit berikutnya untuk melengkapi oktet pertama akan membuat sebuah network identifier. 24 bit sisanya atau 3 oktet terakhir mempresentasikan host identifier. Kelas kedua yaitu kelas B. 2 bit pertama IP address-nya adalah 10. Alamat unicast untuk jaringan skala besar 2 bit pertama di dalam oktet dalam alamat IP kelas B selalu diset ke bilangan biner 10. 14 bit berikutnya untuk melengkapi 2 oktet pertama, maka membuat network identifier 16 bit sisanya mempresentasikan host identifier. Dan kelas ketiga yaitu kelas C, 3 bit pertama IP address-nya adalah 110 atau 110. Alamat unicast untuk jaringan skala kecil 3 bit pertama di dalam oktet pertama, alamat kelas C selalu diset ke nilai biner 110. 21 bit selanjutnya untuk melengkapi 3 oktet pertama akan membentuk sebuah network identifier. 8 bit sisanya akan merepresentasikan host identifier. Dan kelas keempat yaitu adalah kelas D. 4 bit pertama IP address-nya adalah 1110 atau 1110. Di mana alamat multicast atau bukan alamat unicast sehingga berbeda dengan 3 kelas di atas. 4 bit pertama di kelas D selalu diset ke bilangan biner 1110.
28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat mengenali host. Kelas yang kelima atau kelas terakhir yaitu kelas E. 4 bit pertama IP address-nya adalah 1111 atau 1111. Umumnya digunakan sebagai alamat percobaan atau eksperimen dan dicadangkan digunakan pada masa depan. 4 bit pertama selalu diset ke bilangan biner 1111. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Jumlah alamat menggunakan 32 bit, sehingga jumlah alamat unik yang didukung terbatas. 4.294.967.296 atau di atas 4 miliar alamat IP saja. NAT mampu untuk sekedar memperlambat habisnya jumlah alamat IPv4. Namun pada dasarnya IPv4 hanya menggunakan 32 bit sehingga tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan internet dunia. Nah, di sini ada 8 bagian, yaitu 1. Performa routing menurun seiring dengan membesarnya ukuran tabel routing, penyebabnya pemeriksaan header MTU di setiap router dan hop switch. Yang kedua, dukungan terhadap mobilitas yang terbatas oleh kemampuan roaming saat beralih dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Yang ketiga, meski umum digunakan dalam mengamankan jaringan IPv4, header IPsec merupakan fitur tambahan pilihan pada standar IPv4. Yang keempat, ukuran header dasar 20 oktet ditambah ukuran header option yang dapat bervariasi. Yang kelima, terdapat header checksum yang diperiksa oleh setiap switch atau perangkat lapis ketiga sehingga menambah delay. Yang keenam, dilakukan di setiap hop yang melambatkan performa router. Proses menjadi lebih lama lagi apabila ukuran paket data melampaui maksimum transmission unit atau MTU. Paket dipecah-pecah sebelum disatukan kembali di tempat tujuan. Yang ketujuh, ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara manual. Dan yang terakhir, memakai mekanisme best effort untuk tanpa membedakan kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.